Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, ikhwanu fiddin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah Jumat hari ini kita akan bersama dengan sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Muslim. Satu hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kejadian yang nanti akan terjadi pada hari kiamat. Ketika yuhsyarun nasu yaumul qiyamati bil mahsyar, kata Rasulullah, ketika seluruh manusia digiring ke tempat yang namanya mahsyar, di saat semua kita dibangkitkan dari kubur-kubur kita, ketika seluruh manusia dari zaman Adam alaihissalatu wassalam sampai manusia terakhir dikumpulkan, digiring oleh Allah di tempat yang namanya mahsyar, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun beliau menjelaskan, fayuhsyuran bahaim wad dawam watir, kata Rasulullah. Ketahuilah, kata Nabi, tidak hanya manusia yang digiring ke tempat yang namanya mahsyar. Seluruh binatang yang pernah diciptakan oleh Allah pada kehidupan dunia ini, mereka pun semua dihidupkan lagi, kemudian dikumpulkan di tempat yang namanya mahsyar. Ada apa dengan binatang-binatang yang Allah ciptakan, kemudian sudah dimatikan, kemudian digiring lagi ke tempat yang namanya mahsyar? Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayu'ta kulla haqqah. Maka Allah akan memberikan hak binatang-binatang tersebut ketika binatang tersebut di dalam kehidupan dunia pernah dizolimi oleh binatang yang lain. Maka kalaulah seandainya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada 2 ekor kambing, yang satu menzolimi kambing yang kedua, maka kambing yang terzolimi tersebut pun akan menuntut haknya di hari kiamat. Ketika ada binatang yang mematahkan tanduk binatang yang lain, maka tanduk binatang yang patah pada kehidupan dunia, dia akan menuntut balas kepada binatang yang telah melakukan kezaliman atas dirinya. Bahkan semut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pernah terzalimi dengan semut yang lain, dia pun akan menuntut haknya. Lihat bagaimana keadilan Allah yang Allah berlakukan pada kehidupan di hari kiamat. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika binatang-binatang yang terzalimi sudah menyelesaikan dan sudah mengambil haknya, dia sudah kisos binatang yang menzalimi dia, maka Allah pun menyatakan kunu turaba, jadilah kalian semua pasir, maka hilanglah binatang-binatang tersebut. Apa yang diambil dari hadis ini? Yang pertama, kata para ulama, bagaimana kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Benar, hari ini mungkin kita melihat ada binatang yang melakukan kezaliman kepada binatang yang lain, tapi itu pun nanti akan dituntut di hari kiamat. Bagaimana antar manusia? Bagaimana satu manusia dengan manusia yang lain? Maka akan ada keadilan yang Allah tegakkan di hari kiamat.
Ketika manusia merasa terzolimi, dia punya pilihan nanti di hari kiamat. Dia bisa kisos orang-orang yang melakukan kezoliman atasnya, atau dia mengambil pahala yang telah didapatkan oleh orang-orang yang menzolimi. Maka berlakulah hadis Rasul, atadruna man muflis? Qalu al-muflis fina ma la dirham wa la mata'. Faqala innal muflis min ummati man yati yaumal qiyamati bis salati was siyami waz zakah wa yati wa qad syatama hadha qadafa hadha dharafa hadha wa akala mala hadha fayuta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaih ukhidha min khataya futira ila summa turiha ila an-nar. Di saat Nabi berkumpul bersama para sahabat, Rasulullah bertanya, kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Kata Rasul. Para sahabat menyebutkan orang yang bangkrut ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya dinar dan dirham, habis harta dan kekayaannya ya Rasul. Kata Nabi, orang yang bangkrut di hari kiamat dari umatku adalah yati yaumil qiyamati bis salati was siyami waz zakah. Dia datang di hari kiamat dengan pahala yang sangat banyak, dengan salatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan sedekahnya, dengan umrohnya, dengan hajinya, dengan semua ketaatan yang sudah dia bangun. Akan tetapi kata Rasul, syatama hadza qadhafa hadza dharaba hadza akala mala hadza. Akan tetapi kata Rasul, pada kehidupan dunia dia pernah hina orang lain, dia pernah cerca kehormatan orang lain, dia pernah hancurkan kehormatan orang lain, dia melakukan kezaliman, dia pukul orang lain, dia ambil harta yang bukan milik dia. Ketika di hari kiamat, yauma la yanfa' malu walal banun. Ketika di hari kiamat tidak ada manfaat pada harta dan keturunan. Yang bermanfaat hanya amal soleh kita. Maka orang-orang yang terzolimi pada saat itu, kalau dia tidak ingin mengambil qisas, membalas secara fisik, dia punya pilihan yang kedua kata Nabi. Dia ambil pahala orang-orang yang melakukan kezoliman atasnya. Sehingga ketika orang yang melakukan kezaliman tersebut, terlalu banyak dosa yang dia lakukan, habis kebaikan dan pahalanya, akhirnya orang itu dihempaskan dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang bangkrut kata Rasul. Lihat bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua kata para ulama di dalam hadis ini, jangan sering bersengketa, jangan sering berselisih pada kehidupan dunia. Karena perselisihan yang terjadi pada kehidupan dunia, persengketaan yang terjadi pada kehidupan dunia, ketika tidak didapatkan keadilan pada kehidupan dunia, itu nanti akan dibawa di hari kiamat. Innaka mayitun fa innahu mayitun. Kalian itu akan mati kata Allah, mereka juga akan mati. Dan hasilnya kata Allah, ketika terjadi perselisihan pada kehidupan dunia, mereka akan takhtasimun. Mereka akan kembali berselisih, mereka akan kembali bersengketa. Perselisihan, persengketaan yang ada pada kehidupan dunia ketika belum tuntas, belum selesai, ada kezaliman, ada hak yang diambil, itu nanti akan dibawa di hari kiamat. Dan Allah yang akan menegakkan keadilan tersebut. Benar hari ini mungkin putusan sidang sudah selesai, tapi kalau seandainya dalam putusan tersebut ada kezaliman yang dirasakan, ini semua akan dibawa di hari kiamat. Takhtasimun kata Allah. Kalian akan kembali berselisih. Kalian akan kembali bersengketa. Kalian akan kembali berbeda sebagaimana perbedaan itu kalian rasakan pada kehidupan dunia. Perselisihan apapun yang ada pada kehidupan dunia, satu dengan orang yang kedua, satu kelompok dengan kelompok yang lain, atau negara dengan rakyat, ini akan dibawa nanti pada kehidupan hari kiamat. Dan Allah yang akan menegakkan keadilan tersebut. Allah akan berikan hak orang-orang yang terzalimi. Aqulu qouli hadza astaghfiru li wa lakum li sairi dzunubil mu'minin innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa lakal majad wa lakal sana wa lakal kafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana waghfir minal muslimin wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmin wa barakatan fi rizqin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits wa aslih lana sya'nana wa la takilna ila nafsina turfatal ain abada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.